Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Kali ini saya ingin berbagi tentang teknik penggunaan hewan laboratorium pada saat kita menggunakan hewan sebagai objek dari riset yang kita lakukan. Pemanfaatan hewan di dalam penelitian tentu saja tidak terlepas dari kaidah-kaidah etik hewan. Sebelumnya pada mata kuliah bioetik telah saya sampaikan bahwa ada dua prinsip di dalam pemanfaatan hewan dalam kehidupan manusia. Ya, ada 3 Rs dan ada 5 freedom. Untuk 3 Rs di mana replace, reduce, dan refine. Nah, ini harus diperhatikan di dalam Anda menggunakan hewan sebagai objek dari penelitian Anda. Yang pertama replace. Sebelum Anda gunakan hewan sebagai uji in vivo, maka sebisa mungkin Anda melakukan uji pendahuluan pada hewan yang tingkatannya lebih rendah atau lakukan dulu uji secara in vitro, ya. Yang kedua adalah reduce, yaitu mengurangi jumlah hewan percobaan minimal sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk analisis statistik, ya. Jadi walaupun Anda memiliki kemampuan atau dana penelitian yang lebih gitu ya, tetapi tidak diperkenankan Anda membuang-buang hewan. Ya, kita gunakan nanti penghitungan statistik berapa jumlah minimum hewan yang dibutuhkan sehingga pengolahan data hasil nanti akan valid secara statistik. Jadi di sini adalah prinsip reduce. Yang ketiga adalah refine. Pada saat kita melakukan eksperimen atau percobaan atau penelitian pada hewan dan akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada jaringan tubuh hewan, sebisa mungkin harus dikembalikan pada kondisi semula. Jadi hewan yang sudah digunakan di dalam penelitian disehatkan kembali. Jika hewannya masih dalam keadaan hidup tentunya. Tetapi jika hewan itu di akhir masa penelitian harus dibunuh atau dikorbankan, maka paling tidak gitu ya, pemanfaatan dari seluruh bagian dari tubuh hewan itu harus dimaksimalkan. Nah, ini adalah terkait dengan prinsip reduce ya. Jadi kita membunuh hewan atau mengorbankan satu ekor hewan untuk diambil datanya semaksimal mungkin. Ya, kalau perlu tidak ada limbah sama sekali gitu, tidak ada bagian dari organ hewan yang tersisa sama sekali. Jadi semaksimal mungkin kita ambil datanya. Nah, ini adalah prinsip dari etik hewan. Setelah dipahami kaidah etik dari penggunaan hewan penelitian yang Anda gunakan, maka kita juga harus memahami biometodologi hewan penelitian yang digunakan. Yang pertama adalah identifikasi. Kita harus mampu mengidentifikasi jenis hewan apa yang paling sesuai untuk penelitian, kemudian strain, umur, seks, ya, dan kondisi biologi dari hewan tersebut. Yang kedua adalah handling dan restraint. Bagaimana cara menghandling dan menangani hewan selama proses penelitian. Yang ketiga adalah drug administration dan injection, ya, di mana aplikasi obat dan lokasi injeksi pada setiap jenis hewan penelitian berbeda-beda, maka harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan hewan yang kita pilih sebagai objek penelitian. Blood collection. Nah, pada koleksi darah ini beberapa hal harus dipertimbangkan karena kita tidak boleh mengambil darah dalam jumlah yang sangat banyak dan berulang, ya, yang akhirnya akan berdampak pada hewan mengalami gangguan biologi atau gangguan fisiologi. Yang kelima adalah analgesia dan anestesia. Kadang pada proses treatment itu menyebabkan rasa nyeri. Obat-obat penghilang rasa nyeri untuk setiap spesies berbeda-beda, ya. Jadi harus disesuaikan dengan spesies hewan yang kita gunakan di dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah terminasi. Bagaimana cara terminasi yang sesuai dengan kaidah etik? Ya, tentu saja ini berdasarkan panduan The Guide yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi menjadi penting dan utama untuk dilakukan agar kita paham betul jenis hewan apa yang paling sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Ya, jangan sampai kita salah memilih jenis hewan, strain hewan,
kemudian seks ya, jadi disesuaikan dengan tema atau topik riset yang kita lakukan. Untuk identifikasi yang pertama adalah umur. Sebelumnya, Anda telah menetapkan topik dari riset yang ingin Anda lakukan. Maka, topik riset itu sangat relevan dilakukan pada hewan dengan umur berapa. Nah, ini harus dipertimbangkan, ya. Kita bisa melihat umur pada hewan penelitian. Dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah hewan penelitian mencit dan tikus gitu ya. Bahwa mencit dan tikus itu dapat digunakan sebagai hewan penelitian dari mulai umur hari pertama sampai dengan umur dewasa. Kita bisa mengidentifikasi ya, berapa sih umur yang sesuai dengan tema penelitian. Pada hari pertama, ya, kita bisa temukan ciri khasnya bahwa tikus atau mencit yang baru lahir, ya, itu akan memiliki milk spot, ya, mata masih tertutup, ya, kemudian telinga juga masih belum terbuka, belum berfungsi, dan ini merupakan ciri dari mencit atau tikus pada hari pertama kehidupan. Lalu berkembang pada hari kedua, ya, di mana mulai terjadi perubahan warna secara nyata, ya, terlihat apakah menjadi lebih terang, menjadi lebih gelap sesuai dengan pigmentasi kulit yang dimiliki atau dibawa oleh anakan itu. Yang ketiga, ya, di mana pada hari ketiga mencit dan tikus ini mulai terbuka lubang telinganya. Terlihat bahwa daun telinganya sudah berpisah ya dari kulit kepala. Kemudian juga penampilan dari warna kulit semakin kentara. Kemudian juga tidak terlalu shiny, jadi mulai tertutup rambut-rambut halus. Pada hari keempat, di mana telinga berereksi, jadi keluar benar-benar mampu berkontraksi secara penuh ya, sehingga terlihat jelas. Dan biasanya milk spot sudah tidak terlihat pada hari keempat, ya. Lalu pada hari kelima, anakan sudah mulai tumbuh rambut yang cukup terlihat pada area dorsal, ya, dan aktivitasnya juga sudah mulai cukup tinggi, ya. Mata sudah terbuka. Nah, ini harus diperhatikan. Biasanya pada penelitian dengan tema teratologi, ini sangat penting sekali untuk mengidentifikasi anak yang baru lahir, ya, baik pada tikus ataupun mencit, untuk apakah terjadi disfungsi atau malformasi gitu ya dari organ-organ akibat dari treatment yang dilakukan selama induk mengalami proses kehamilan. Nah, ini biasanya pada penelitian teratologi atau teratogenesis. Lalu pada hari ke-6 kita bisa lihat bahwa pada area kaki gitu ya sudah mulai terjadi penebalan ya, dan ada perbedaan antar satu individu dengan individu yang lain. Rambut pun semakin lebat untuk tumbuh di area dorsal dan mulai menutupi seluruh bagian tubuh. Pada hari ke-7, nah secara menyeluruh baik pada bagian kaki, badan, telinga, pada tikus dan mencit itu sudah tertutupi oleh rambut. Nah, kemudian biasanya pada hari ke-7 ini kita sudah bisa menyapih hewan ya untuk dipisahkan dari induknya. Pada hari ke-8, 9, dan ke-10 maka pertumbuhan dari anak sudah komplit ya. Semua feed system sudah berjalan secara normal dan hewan sudah bisa dipisahkan dari induknya secara mandiri ya. Sehingga pemberian pakan dan pemberian minum pun sudah bisa terpisah dari induknya. Dan induknya bisa kemudian masuk ke dalam program perkawinan kembali dengan induk jantan. Pada hari ke-11 sampai ke-28, nah ini merupakan periode anakan remaja ya, dan bisa mulai dilakukan treatment atau bisa dijual sebagai hewan penelitian. Pada hari ke-11 biasanya gigi sudah mulai tumbuh jelas, kemudian mata juga sudah terbuka. Pada hari ke-12 ya,
dia sudah mulai memakan makanan yang padat, jadi sudah tidak menyusu lagi, ya bisa kita berikan makanan padat. Kemudian juga pada hari ke-21, nah ini hari ke-21 biasanya sudah sama dengan struktur hewan dewasa, ya, tikus atau mencit dewasa. Kemudian mata juga sudah berfungsi, semua sudah sama persis dengan tikus atau mencit dewasa. Pada hari ke-28, ya, ini merupakan fase di mana mencit sudah bisa mulai dilakukan treatment, ya, misalnya dicekok atau diambil darah atau disuntik gitu ya, atau dimasukkan zat untuk diteliti dampaknya pada sistem fisiologi tubuh mencit. Nah, ini Anda bisa lihat tidak ada perbedaan kecuali hanya di ukuran saja, ya, karena berat badan umur 28 hari itu kurang lebih sekitar 15 gram, sementara pada dewasa itu 20 sampai 25 gram. Teknik identifikasi yang kedua adalah sexing. Setelah kita paham bagaimana proses pertumbuhan dari tikus ataupun mencit, maka kita juga harus mampu melakukan sexing atau membedakan jenis kelamin antara jantan dengan betina. Sexing bisa saja dilakukan pada saat baru partus, ya, pada saat anak berumur H1, H2 ataupun H3 itu sudah bisa kita lakukan. Dari mana? Dari jarak anogenital. Jadi pada mencit betina, ya, biasanya anogenital itu relatif lebih pendek dibandingkan hewan jantan, ya. Di jantan jarak antara anus dengan lubang genital itu lebih panjang dibandingkan betina, dan ini menjadi patokan untuk sexing pada saat anak masih di bawah umur 10 hari. Kalau pada dewasa itu sangat jelas sekali, ya, bisa kita lihat bahwa jarak anogenital pada betina relatif lebih pendek, ya, sekitar 2/3 lebih pendek dibandingkan pada yang jantan. Kenapa penting untuk sexing? Ya, karena biasanya peneliti itu secara spesifik ya memang masih didominasi memilih hewan jantan, ya, aspek fisiologinya lebih stabil, hewan jantan tidak ada siklus estrus, tidak ada siklus kebuntingan, hormonalnya tidak berpengaruh, sehingga diharapkan respon dari treatment atau perlakuannya menjadi lebih valid gitu dibandingkan kalau betina, ya. Bukan berarti betina tidak dipakai. Misalnya penelitiannya adalah berkaitan dengan status reproduksi betina, ya memang harus betina yang dipakai. Tapi kalau misalnya hanya hormon, pertumbuhan, atau obat, atau penyakit, itu biasanya kita gunakan jantan. Oleh karena itu sexing ini menjadi poin penting. Jangan sampai Anda beli, ternyata sebagian adalah betina, dicampur dengan jantan dalam satu kandang, ya dia jadi bunting gitu ya. Akhirnya menjadi invalid datanya. Baik, jadi pentingnya sekali untuk kita mendeterminasi seks dan umur dari hewan riset kita. Ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, yang betina ya selain tadi jarak antara anus dengan organ genitalnya yang jantan lebih lebar dibandingkan yang betina. Yang kedua, biasanya pada hewan yang jantan, testis pada bangsa rodensia itu hampir sepertiga besarnya dari panjang abdomen. Jadi memang cukup signifikan. Berikut merupakan data reproduksi dari mencit dan tikus. Kematangan seksual itu tercapai pada usia paling cepat 40 hari sampai dengan kurang lebihnya 60 hari. Jadi kalau misalnya penelitian Anda menggunakan mencit dewasa, ya, berarti mencit dalam kategori sudah matang secara seksual. Maka usia 6 minggu, ya, atau 8 minggu itu sudah bisa Anda peroleh, ya, kematangan seksualnya. Kemudian lamanya siklus estrus. Mencit dan tikus itu memiliki masa estrusnya 4 sampai 5 hari.
Kemudian masa kehamilan itu sekitar 21 hari. Usia sapi, ya, usia sapi itu 21 sampai 30 hari. Tapi beberapa juga 3 minggu sudah bisa kita sapi, ya. Kemudian waktu reproduksinya kurang lebih 8 bulan. Jadi selama 8 bulan itu adalah lamanya seekor betina bisa dilakukan proses kebuntingan sampai 2 atau 3 kali periode. Sisanya kemudian sudah di akhir. Lifespan dari tikus ataupun mencit itu adalah 3 tahun, ya. Kemudian pups atau anak itu bisa diberikan, mulai diberikan makanan pelet atau makanan kering sekitar pada umur 10 sampai 14 hari. Bagaimana mengidentifikasi mais? Nah, setelah kita beli, ya, setelah kita yakin sexing, oh ini yang kita beli adalah memang jantan semua, umurnya 6 minggu semua, ya sudah dewasa. Nah, kemudian fase yang ketiga adalah pentingnya untuk mengidentifikasi mencit percobaan kita. Ya, kenapa? Ya makanya nanti di dalam skripsi kan dituliskan jenis strainnya apa gitu. Dalam penelitian ini digunakan mencit strain DDY misalnya, male jantan berusia 2 bulan. Itu adalah penting untuk identifikasi, ya, untuk marking bahwa riset kita digunakan pada objek yang seperti apa gitu, pada subjek seperti apa. Kemudian jangan lupa, ya, mencit tadi dikelompokkan kan, ya, tadi ada ulangan. Kalau dalam penelitian kan harus repeatable, ya, ada ulangan. Kemudian ulangan itu kemudian bisa berbentuk ral atau rak. Anda sudah lulus rancop. Jangan lupa memberikan kartu nama pada kandang. Kandang setiap perlakuan, apakah ral atau rak, itu silahkan sesuai dengan desain Anda. Tetapi jangan lupa diberi nama, itu satu. Kedua, jangan lupa per individunya, jadi kandangnya diberi label, per individunya pun diberi marker, ya. Ada yang marker ini seperti di gambar terlihat, ada yang pakai warna merah, ada yang pakai warna hitam, ya. Paling tidak untuk 1 sampai 2 bulan masih nyata. Dan kenapa di atas? Ya, kenapa di atas? Dia tidak akan kotor oleh urin, ya, tidak akan tercemar oleh urin, tidak akan basah gitu, ya, sehingga lebih permanen, sekalipun kita bisa juga menggunakan spidol permanen. Yang kedua, selain tadi di marker, bisa juga kita pemberian identifikasinya melalui ear punch, ya, atau notch. Tetapi ini sudah tidak diizinkan. Ya, Anda lihat di sebelah kanan, ya. Jadi telinganya bukan ditato, di notch, dilubangi, ya. Ear punch itu adalah untuk memberikan tanda, ya. Umur 10 sampai 15 hari itu masih boleh di ear punch, ya, karena rasa nyerinya masih belum dan telinganya juga belum terlalu tebal. Beberapa peneliti sudah tidak menggunakan ini dan saya juga tidak menyarankan ear punch. Ya, tetapi sebagai satu metode ada buku yang masih menuliskan bahwa untuk identifikasi dari hewan riset kita per individu diberikan ear punch. Ada yang cuma 1, ada yang berupa lubang, ada yang berupa sobekan, sobekannya 1, sobekannya 2, sobekan 3, dan seterusnya. Tergantung dari berapa ulangan atau berapa kelompok penelitian. Metode berikutnya untuk identifikasi adalah ear tags, ya, jadi pemberian anting. Biasanya kalau pada hewan-hewan besar, sapi, domba, nah ini sering sekali kita lihat di dalam suatu peternakan sapi atau domba, telinganya diberi ear tag, ya. Ear tag itu boleh saja digunakan, tetapi dengan syarat bahwa selama proses penggunaan ear tag, area yang terjepit atau area yang terlubangi oleh karena adanya ear tag tadi harus disanitasi dan dibersihkan dengan alkohol, dikontrol setiap hari. Apakah terjadi perlukaan, apakah terjadi infeksi sekunder, ya, jika selama penelitian kemudian bisa terkontaminasi oleh urin ataupun feses yang banyak mengandung mikroorganisme patogen, nah ini bisa berdampak pada perlukaan dan bahkan bisa meluas pada pembusukan, gitu, pembusukan daerah yang dijepit oleh anting tersebut. Nah, ini tentu saja tidak sesuai dengan kaidah etik di mana 5 freedom, ya, dan 3 R's, bahwa hewan bisa merasakan nyeri dan distres akibat sakit yang berkepanjangan selama yang diakibatkan bukan oleh perlakuan tetapi
oleh pemberian ear tag. Jadi saya tidak menyarankan ya untuk hewan kecil. Identifikasi berikutnya adalah tato. Nah, tato bisa saja kita gunakan permanen dan non-permanen. Pada hewan kecil, beberapa penelitian suka menggunakan tato yang bersifat permanen ya. Jadi ada alatnya, kita bisa lihat di gambar di atas. Biasanya pada area kaki, telapak kaki, atau pada area ekor, atau pada area telinga. Ya, sama dengan ear tags dan ear punch ya, tetap harus memperhatikan dari efek sanitasi dan sterilisasi area yang ditato. Apakah kemudian selama proses penelitian berlangsung, tato tersebut mendatangkan luka yang diakibatkan adanya infeksi sekunder atau kerusakan jaringan yang permanen. Nah, ini juga harus diperhatikan kaidah etiknya, ya. Cara yang terakhir untuk identifikasi adalah dengan memasang microchip. Microchip bisa saja dipasang secara subkutan gitu ya, dan ini bersifat permanen dan bisa digunakan dalam kurun waktu yang panjang ya, dan terhubung dengan software sehingga proses penelitian, misalnya pada penelitian yang melakukan pengamatan pergerakan dari hewan tidak hanya pada mencit gitu ya, tetapi misalnya pada burung ya yang pasca pelepas liaran ataupun hewan-hewan liar. Nah, ini bisa dilakukan proses identifikasi dengan microchip sehingga pergerakan dari hewan, perpindahan dari hewan, moving dari hewan itu bisa diamati. Baik, saya rasa tentang bagaimana teknik identifikasi cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.